Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat Anda semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Kita ketemu lagi di channel Ada Kisah Nyata dengan judul yang sangat menarik. Apakah itu? Mari kita bahas barang-barang yang dijual secara online di Facebook maupun di medsos. Bagaimana cara menghindari penipuannya? Ikuti yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Stay tune di channel Ada Kisah Nyata. Saudara melihat di Facebook, kadang-kadang kita melihat ada promosi kacamata, sepatu, kaos, baju, peralatan camping, masih banyak lagi ya, sampai kantong kresek pun ada. Nah, tetapi benarkah barang-barang itu dijual sesuai dengan standar, ataupun mereka cuma mau menjual barang murah dengan harga mahal? Mari kita bahas satu persatu sebagai berikut. Yang pertama adalah sepatu dan kacamata ya, kita bahas satu-satu ya. Kalau kita membahas kacamata, situ dikasih promonya kacamata yang bisa ganti situasi kan. Jadi frame-nya bisa berubah-berubah, dia bisa penglihatannya Anda walaupun minus berapapun juga oke, tidak ada masalah. Baca jauh, baca dekat pun oke. Tetapi sebenarnya kalau Anda sudah beli, barang yang datang jauh daripada harapan. Baik, kita bahas satu-satu. Kita bahas kacamata kromatik. Kacamata itu bukan lensa. Saya ingatkan saudara-saudara, kacamata itu bukan lensa kamera yang bisa kita atur frame-nya, bisa kita atur kecepatannya, atau biasa disebut dengan asa, bisa kita atur harmonisasinya. Kacamata adalah sebuah lensa statis di mana Anda tidak bisa rubah lagi. Nah, kebanyakan di Indonesia kaum awam kan belum tahu ini persoalannya, karena itu bukan kacamata kamera. Itu bukan lensa kamera yang bisa kita rubah jauh dekatnya sesuai dengan keinginan kita. Kita rubah warnanya, kita rubah segala macam bisa. Karena itu bukan kamera, saudara. Hati-hati. Di sini dibutuhkan pembelajaran yang mendasar kepada masyarakat untuk lebih tahu apa yang mereka jual itu. Baik, jadi saya ingatkan bahwa kalau ada promosi, kacamata ini bisa kalau malam dipakai dia bisa terang dan segala macam, bullshit. Itu Abu Nawas dan omong kosong terbesar yang pernah saya lihat ada dalam Facebook dan beberapa medsos yang lain. Ya, kita bahas yang selanjutnya adalah sepatu. Kalau sepatu ini sangat kasar sekali, saudara. Jadi yang dipromosi, yang ditampilkan di virtual itu bagus sekali. Kelasnya internasional. Tapi begitu Anda beli, yang dikirimi, apa yang terjadi? Anda pakai 3 bulan, jebol solnya. Tidak sesuai warnanya, tidak sesuai modelnya. Saya menyarankan bagaimanapun juga belanja offline lebih bagus. Anda langsung lihat barangnya, Anda bisa langsung merasakan kapasitas maupun kualitas daripada barangnya, termasuk ukuran kaki Anda. Ya, kalau beli sepatu. Jadi kalau kita resiko kita beli online, kita tidak bisa tukar barang. Iya kan? Bagaimana caranya kita tukar? Karena belum ada fitur tukar barang itu. Pertama, yang kedua, belum ada undang-undang perlindungan konsumen tentang jual beli online. Ini juga kita harus cermati sama-sama, sehingga harus waspada di situ. Dan sebaiknya Anda beli offline untuk hal-hal yang memang Anda akan pakai, Anda akan butuhkan ya. Demikian sampai di situ. Kita cek yang lain. Berikut adalah kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang dijual lewat internet. Jadi ini juga satu fenomena dan satu strategi tipu-tipu yang luar biasa. Saya bahkan berapa kali mencoba membeli kendaraan lewat Facebook maupun beberapa medsos yang lain. Saya katakan bahwa boleh dong perlihatkan kepada saya foto daripada dokumen kendaraan tersebut. Sekaligus tolong dong kendaraan ini foto agak dekat.
Saya kenapa harus ada agak dekat? Pertama, saya bisa lihat nomor platnya dengan jelas. Kenapa saya harus minta dokumen? Ya, saya minta dokumennya pertama adalah foto STNK, foto BPKB. Iya. Setelah itu saya cocokkan, benar nggak ada kecocokan. Setelah ada kecocokan, saya mengecek ke Dirlantas atau Samsat untuk benar nggak nomor plat ini ada. Itu yang pertama. Yang kedua, pengiriman. Saya kalau pengiriman menggunakan Rekber. Caranya begini, ada dua. Kalau kita mau menghindari, kita jangan tertipu ya. Oke, Anda kirim barang, voice, commercial voice-nya atau bill airway bill-nya atau bill apalagi namanya konsumen pengiriman, perlihatkan kepada saya kirim duit. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, saya menggunakan strategi just tip. Oke, Anda antar barang ke just tip, nanti orang just tip hubungi saya, suruh hubungi saya bahwa barang saya ada. Kalau itu sudah terjadi, saya kirim duitnya ke rekening Anda. Ya, jadi strategi menghindari tipu-tipunya para pembeli penjual ya di medsos. Yang terakhir adalah kita pakai Rekber aja, rekening bersama, ya kan? Nah, sebenarnya yang paling aman adalah orang kargo itu. Mana saya lihat konsumennya. Cari kargo yang sudah online, yang kita bisa ngecek ada nggak nomor fakturnya di dalam online websitenya, apalagi namanya websitenya kargo tersebut, sehingga kita bisa tahu kebenaran barang udah dikirim belum gitu. Nah, sebenarnya tidak terlalu susah kalau kita mau berhati-hati dan mau berpikir jernih sebelum melakukan pembayaran, karena sasaran target daripada para pelaku penipuan di medsos adalah bagaimana kita bisa membayar cepat. Kalau kita sudah bisa membayar, ya udah selesai dah. Kalau kita membayar segala-galanya di depan, udah habis kita. Nah, itulah bagaimana strateginya. Yang selanjutnya kita lihat ya. Yang selanjutnya adalah menjual celana maupun kaos. Kadang-kadang dalam promosi itu ditulis original Levi's 501. Ya, tulisannya memang original, ya kan? Levi's original 501 original kan tulisannya kan, tapi barang palsu. Kenapa? Ya, sekarang semua bisa dibuat. Mau saya ingatkan kepada Anda, kalau Levi's original itu ada nomor barcode-nya. Anda bisa memfoto nomor barcode-nya, dan Anda masukkan ke websitenya 501 Levi's 501, dan Anda akan mengadakan pengecekan produk ini benar nggak, ori nggak. Nanti akan ketahuan, nanti ada jawaban dari websitenya Levi's bahwa merek nomor dagang tersebut terdaftar, itu berarti original. Yang pertama adalah bahan. Orang original kok bahannya kok tipis gitu, bagaimana? Setahu saya Levi's yang original Amerika atau negara lain, ya, Kanada ataupun Amerika, itu kayak karung berat dan tebal. Di Indonesia kok barangnya dibilang original, yang paling bahannya dibeli di Bandung, paling enggak, ya kan? Nah, itu persoalan keaslian barang di Indonesia. Jadi hati-hati. Begitu juga dengan kaos, kadang-kadang dia tulis kaos Spider Bell, padahal Spider Bell itu setiap mengeluarkan produk dia ngasih di belakang, di bawah kaosnya seperti ini, dia ngasih apalagi namanya barcode dan nomor produksi. Itu Anda boleh foto dan Anda boleh mencari originalitasnya di websitenya spiderbell.com, dan Anda bisa dapatkan bahwa produk yang Anda beli itu asli atau palsu. Nah, setidak-tidaknya supaya tidak rugi besar, walaupun tidak asli tapi kualitasnya cukup bagus lah. Istilah orang sih KW-KW 1 gitu, iya kan? Tetapi ya kadang-kadang kita belanja di medsos itu sudah sangat-sangat apalagi namanya sangat-sangat krusial, karena kita berjauhan. Begitu barang dikirim kita putus hubungan dengan pembelinya. Kita sudah tidak bisa komplain ya, tidak bisa komplain kecuali kalau di marketplace ya, tapi kalau beli di medsos agak susah. Jadi Anda hati-hati.
sangat-sangat berisiko. Saya boleh menganjurkan bahwa kalau bisa Anda belanja offline. Jangan kita rugi sebenarnya loh, kita belanja online. Sebab Anda bayar harga barang, Anda bayar ongkos kirim yang naudzubillah bin sali. Oke? Saya orang kargo loh, saya tahu gini. Jadi pengiriman dari Papua ke Sulawesi itu 42.000. Itu sah, pemerintah punya loh, harga pemerintah, dan banyak kargo yang berlakukan itu. Kalau ke Jawa 75.000, apa yang sering kita dapati? Mereka kargo-kargo dengan seenaknya 150, 250. Iya kan? 350 dasmu. Memangnya itu harga-harga nenek moyangmu. Saudara, pembeli harus hati-hati sekarang. Pintar-pintar kita. Tinggalkan belanja online. Mari kita belanja offline. Kita hidupkan ekonomi daerah kita. Kita kena tipu loh. Kalah di harga pakaian, kalah di harga ongkir. Ya kan? Baju kalau di tempat kita mungkin harganya cuma 50.000. Beli di marketplace atau beli online itu 250. Belum ongkos kirim, mampus dah. Kadang-kadang ongkos kirim lebih mahal daripada harga barangnya sendiri. Yang barangnya 100.000, ongkos kirimnya 150. Mampus. Maka itu saudara, berhentilah belanja online. Belanja offline aja lebih enak, karena tinggal ke toko, Anda lihat, Anda hidupi ekonomi daerah di mana Anda tinggal. Oke, Anda paham? Buat para haters, Anda boleh mengkomplain saya, boleh mengomentari saya, silakan. Buat para orang-orang yang mengambil hikmah, manfaat daripada vlog ini ataupun broadcasting ini, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Ditunggu yo. Tetap stay tune dengan channel Ada Kisah Nyata. Saudaraku, adalah penipuan tenaga kerja ke luar negeri. Jadi TKILN ya. Ini paling marak di medsos ini. Bahkan sampai ke medsos yang kejar-kejar, medsos yang dari luar negeri pun dikejar-kejar. Nah, ini kalau di Facebook ramai sekali. Jadi mau saya ingatkan bahwa kalau di Eropa ada beberapa negara memang menerima tenaga kerja, tetapi ada yang sifatnya part time, ada yang sifatnya tetap. Kayak saat ini adalah Polandia memang negara Eropa yang kekurangan tenaga kerja sehingga banyak membutuhkan tenaga kerja asing. Setelah itu Hungaria, Swedia. Tapi kalau untuk Hungaria dan Swedia, mereka lebih cenderung ngambil dari Thailand. Itu memetik buah beri. Itu pun cuma 3 bulan masa kerjanya. Setelah itu orang-orang itu pulang lagi. Jadi pada saat musim buah beri, orang-orang itu ngumpul memetik buah beri di alam bebas. Mau saya kasih tahu bahwa tenaga kerja ke luar negeri ini orang tuh kena tipu. Pertama adalah kena tipu mentah-mentah. Ini artinya begini, agennya abal-abal, mengenakan biaya yang sangat mahal kepada calon tenaga kerjanya, tidak punya job di luar sana. Itu yang pertama. Yang kedua, agennya abal-abal, tidak punya job di luar sana, di negara tujuan, berani memberangkatkan orang. Sehingga orang diberangkatkan sampai ke negara tujuan bingung. Biasanya dengan janji nanti akan dijemput di bandara. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah agennya abal-abal, biayanya mahal sekali. Yang terakhir adalah dia tidak mengirim orang. Jadi cuma menjanjikan bahwa saya rekrut bulan ini, nanti bulan 9 atau bulan 10 nanti akan dikirim. Biasanya seperti itu. Dan kita harus waspada. Yang paling sangat kelihatan itu menggunakan visa turis. Orang mau kerja kok pakai visa turis, piye itu? Iya kan? Dan supaya Anda tahu saja bahwa Anda harus berhati-hati. Kadang-kadang juga mereka pintar. Mereka mengkopi apalagi namanya, kop surat daripada beberapa kedutaan besar negara tujuan.
dibuatlah seakan-akan itu adalah kontrak kerja. Sebenarnya gampang saja. Anda ke Badan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Depnaker, Anda sudah tahu ini jobnya ada nggak, ini abal-abal nggak. Lihat izinnya. PJTKI ada 2 sekarang sih. Yang mirip-mirip PJTKI itu LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, juga merupakan OS, Sending Organize, SO ya, dan PJTKI Perusahaan Jasa Tenaga Kerja. Nah ini Anda harus hati-hati. Kalaupun dia ada kerjasama itu P2P atau G2G, maksudnya perusahaan per perusahaan atau pemerintah per pemerintah, itu kerjasamanya bagaimana? Yang utama Anda harus punya kontrak kerja, dan kontrak kerja itu langsung disetujui, direkomendasikan oleh atase kebudayaan SIKI, atase tenaga kerja luar negeri, negara tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, visanya adalah visa kerja. Nah, apa konten daripada perjanjian kerja itu? Kontennya adalah pertama, hak Anda dulu. Anda berhak mendapat apartemen, Anda berhak mendapat baju kerja, Anda berhak alat-alat perlindungan kerja, Anda berhak mendapat asuransi, diuruskan ID setempat. Nah, terus kewajiban Anda biasanya perusahaan melakukan pemotongan terhadap penggunaan air, penggunaan listrik, penggunaan apartemen. Biasanya begitu. Dan kalau seandainya ada kelebihan jam kerja, berapa dibayar? Itu yang pertama. Yang kedua, 1 jam itu Anda dibayar berapa? Luar negeri tidak ada istilah kita bayaran, kita bayar bulanan, tidak, hitungannya kerja itu per jam. Saya 1 jam dibayar berapa? Kalau itu semua sudah oke, pihak perusahaannya menandatangani, Departemen Tenaga Kerja negara tujuan juga menandatangani, kedutaan besar kita di negara tujuan kita menandatangani, kedutaan besar negara tujuan di negara kita juga menandatangani, atas tenaga kerjanya, atas budayanya, dan perusahaan penyalur juga ikut menandatangani. Jadi ada tripartit ya, ada beberapa instansi terkait langsung. Kalau di Indonesia termasuk Binalatas, Dirjen Binalatas juga harus mengetahui. Nah itu, jadi tidak segampang itu. Dan saya mau kasih tahu bahwa negara-negara penerima tenaga kerja itu secara resmi tercatat di Dirjen Binalatas. Kalau Anda ke gedung Depnaker lantai 2, itu Anda boleh lihat ya. Jadi naik tangga atau naik lift, keluar langsung kiri. Nah, ada salah satu cara masuk ke Eropa, yang paling aman, yaitu lewat program au pair. Au pair itu seperti kakak jaga adik lah, program-program begitu. Tapi itu biasanya buat wanita ya. Jadi program au pair itu juga bukan kerja sebenarnya. Sebuah program kerjasama antar negara, pertukaran budaya. Jadi ada seorang kakak angkat jaga adik angkatnya di, katakanlah di Jerman. Program au pair ini banyak diikuti oleh saudari kita yang wanita yang berumur 18 tahun sampai 30 tahun. Ya, kalau Anda mau, Anda boleh ikut program au pair. Sayangnya program au pair untuk menjaga anak-anak dari kaum pria itu belum ada. Kalau ada sih saya juga mau ikut. Ya toh, anak yang saya jaga mau saya ajari lagu Indonesia Raya, bahasa Indonesia. Ya kan? Nah, program au pair ini berlaku di Eropa ya, di beberapa negara Eropa, sehingga cuma satu lembaga yang mengirim ke Indonesia. Anda boleh cari sendiri, saya minta maaf saya tidak mau sebutkan di sini karena Anda enak sekali. Yang terakhir adalah Australia. Australia itu memang kita bisa kerja di sana, tapi itu mahasiswa, ingat, working holiday visa. Anda ajukan working holiday visa, itu ada beberapa persyaratan. Dan kalau Anda sudah memiliki visa itu, Anda berhak ke Australia sambil belajar bahasa Inggris, dapat duit, kerja di kebun, petik buah ya, kerjanya kerja petik buah. Tetapi ini biasa disalahgunakan oleh banyak oknum, banyak perusahaan-perusahaan penggerak tenaga kerja yang
banyak penyelewengan terhadap visa ini. Tapi mereka punya link, jadi mereka mampu bisa ngomong, tak, bisa kerja di Australia. Nah, yang sekarang lagi yang tidak terkenal tapi sejalan ya adalah Kanada. Tapi itu company kerjasama antara company dengan company, perusahaan dengan perusahaan ya, tidak melibatkan pemerintah. Itu Kanada. Cuma ya yang dikirim itu memang skill, jadi ahli las, ahli alat berat, macam-macam. General worker juga ada. Nah, ini semua selain negara-negara penerima TKI, Anda harus hati-hati karena ini begitu gencar, terutama Jepang ya. Jepang dulu tidak terima tenaga kerja, tapi sekarang terima. OS sendingnya organisasi pengirimnya adalah LPK ya, dan beberapa LPK sudah mengirim juga lewat beberapa perusahaan-perusahaan, jadi kerjasama antar perusahaan. Jadi Anda harus hati-hati dan biayanya tidak semahal itu. Polandia 35 juta mampus dah. Wajar-wajarnya Polandia itu 25 ya. Wajar-wajarnya Jepang 25, Kanada 50 masih wajar, tiketnya mahal. Oke. Eropa 50 masih wajar, tiketnya mahal. Tapi semua itu harus ada hati-hati karena kebanyakan daripada inilah pemain-pemainnya profesional, penipu-penipu profesional. Mereka sampai di semua media dengan promosi. Baik, sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Ciao.